Kerapuhan. Pemisahan diri cahaya ilahi menjadi individu di bumi membuat umat manusia melupakan sinarnya. Nyala sinar ini semakin redup ketika kita terus menyibukkan diri kita dengan berbagai drama kehidupan di alam fisik atau materi. Berbagai distraksi dan hiburan membuat kita terus tertidur dan bergerak secara otomatis seperti robot saat menjalani kehidupan kita. Pernahkah kita menyadari berapa jam waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk menelusuri dunia maya? Berapa banyak informasi yang kita serap sehingga alam bawah sadar kita terus dipenuhi dengan sampah yang seharusnya kita bersihkan? Hal ini tidak dapat kita sadari ketika kita lebih memilih berada di zona nyaman, menghindari kegelapan dari jiwa kita sendiri. Namun, satu hal yang pasti, pemandu roh kita selalu mengamati apa yang kita lakukan dan seberapa jauh misi jiwa kita sudah terlaksana di kehidupan kita saat ini. Mungkin banyak dari kita selama beberapa tahun terakhir mengalami kejenuhan dan kebingungan terhadap hidup. Mengapa kita terus melakukan rutinitas yang sama? Mengapa kita terus bertemu dengan pola berulang? Ketika berbagai pertanyaan muncul di benak kita, semesta akan menggiring kita untuk menemukan jawaban melalui berbagai sinkronisitas. Yang harus kita lakukan hanyalah meminta bantuan dari pemandu roh kita untuk membukakan pintu pencerahan bagi kita dalam menjalani perjalanan spiritual. Lokasi dari pintu pencerahan ini seringkali salah untuk kita kenali, di mana kita mencari pintu kita di diri orang lain. Entah dari seseorang yang menyebut diri mereka guru, penyembuh, peramal, coach, atau sebagainya. Peran mereka adalah untuk mengarahkan jalan menemukan pintu, namun tidak untuk membukakan pintu pencerahan bagi kita. Kunci dari pintu ini hanya dimiliki oleh diri kita, bukan orang lain. Jadi, kita harus memahami seberapa jauh kita bisa meminta petunjuk jalan dari orang lain. Seringkali, karena ego yang masih menyelimuti mata ketiga kita, akhirnya kita malah beranggapan bahwa spiritualitas adalah kekuatan psikis, mistis, atau supernatural. Hal ini kita cari ketika kita menginginkan kekuatan yang melebihi orang lain, di mana kita masih membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hal ini adalah akar dari segala kesengsaraan mental, di mana kita mengejar hal yang semu. Ketika kita berada di situasi di mana kita malah mengejar kekuatan, maka pintu yang kita buka bukanlah pintu pencerahan, namun pintu kegelapan dari ego kita. Kemudian, bagaimana kita bisa menyadari pintu mana yang seharusnya kita buka? Jawabannya adalah dengan menyadari kerapuhan kita sendiri. Umat manusia selama ini selalu ingin menang dan berkuasa. Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa dengan menjadi rapuh, orang lain akan dapat menguasai diri mereka. Padahal hal ini hanyalah asumsi yang ada di pikiran mereka sendiri. Nyatanya, tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Segala lapisan energi dalam diri kita dapat kita kuasai dengan praktik spiritual yang disiplin, sehingga kesadaran kita dapat terus meningkat. Namun, selama ini kita selalu didoktrin bahwa kita adalah makhluk yang rendah, hina, dan berdosa di mata Sang Pencipta. Hal ini adalah ajaran yang membuat umat manusia terus terpuruk dan terbelenggu dalam keterbatasan. Sehingga, mencari kekuatan dan kekuasaan adalah cara yang mereka pikir dapat membantu mereka terus bertahan hidup. Menyadari kerapuhan artinya kita memahami bahwa ada energi besar tak terbatas di jagat raya ini yang bekerja dalam keteraturan untuk menjaga keseimbangan. Artinya, ketika ada hal yang terjadi di luar kuasa kita, maka hal ini sebenarnya sudah terjadi dalam keteraturan. Melawan atau berusaha mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita, artinya kita tidak berada dalam kondisi mengalir, di mana kita melawan hukum universal. Ketika hal ini kita lakukan, maka akan terjadi ketidakseimbangan energi di dalam diri kita. Contoh perlawanan umat manusia terhadap hukum universal, misalnya adalah bagaimana kita berusaha untuk memanipulasi orang lain agar bertindak sesuai dengan kehendak kita. Padahal,
Masing-masing individu memiliki kehendak bebas serta perencanaan pertumbuhan jiwanya sendiri, sama seperti kita. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ketika hal ini kita lakukan, maka kita sudah melawan hukum universal. Karma akan terjadi di mana perlawanan yang kita lakukan akan berdampak kepada diri kita sendiri. Emosi getaran rendah, seperti kekecewaan maupun amarah, akan hadir di lapisan energi mental dan emosional kita, sehingga tubuh fisik kita pun akan terkena imbasnya dengan menampilkan berbagai gejala klinis. Satu-satunya cara agar berbagai lapisan energi kita dapat kembali selaras dengan menjadi rapuh. Kita selama ini takut menjadi lemah dan selalu ingin menang. Maka, kali ini, cobalah untuk mengubah pola pikir kita. Jika kekuasaan dan kekuatan tidak membuat kita bahagia secara batin, kemudian mengapa hal ini harus terus kita pegang? Padahal, hanya dalam kerapuhan, pintu pencerahan akan terbuka, di mana kita menyadari bahwa sesungguhnya kita dapat berteman dan berkolaborasi dengan hukum universal, di mana kita tidak mengontrol apapun, namun bertindak sesuai dengan kata hati. Ketika kita menyadari bahwa menjadi rapuh adalah awal bagi kita untuk melakukan transformasi diri, maka mata ketiga kita akan semakin terbuka, di mana berbagai informasi akan hadir di diri kita untuk terus meningkatkan kesadaran.